Hidupku setelah menikah terasa seperti roller coaster. Mulai dari kehamilan hingga melahirkan Rose. Semua begitu sulit rasanya aku lalui. Mark yang menjadi pekerja lapangan tak bisa membantu banyak karena ia tetap harus bekerja apapun kondisiku agar kebutuhan kami bisa terpenuhi. 2 tahun setelah kelahiran Rose menjadi hal paling buruk. Dokter menyatakan Mark mengidap penyakit kanker hati yang memaksa dia untuk keluar dari pekerjaannya. Saat itu aku tak punya pilihan selain menyewa pengasuh dan kembali bekerja. Aku tak mungkin membiarkan Mark terus bekerja hingga membuat dia semakin menderita. Sejak diagnosis itu, aku segera mencari pengasuh dengan harga yang cukup murah. Aku tidak mengajak Mark berdiskusi tentang semua hal karena dokter melarangnya untuk banyak berpikir, apalagi beraktivitas. Namun untungnya, setelah pengasuh itu datang dan berkenalan dengan Rose, Mark tidak terlihat marah padaku. Ia justru menatapku prihatin karena harus menanggung semua beban di saat dia tidak bisa membantuku. 1 minggu melihat cara Laina merawat Rose, aku mulai menguatkan hati untuk meninggalkan anakku di rumah. 1 bulan pertama rasanya sangat sulit. Hampir 15 menit sekali aku menelpon Laina untuk berbicara dengan Rose. Tapi lama-lama semua semakin mudah dan terbiasa. Aku jadi lebih fokus pada pekerjaanku demi bisa memenuhi kebutuhan kami dan biaya perawatan Mark. 2, 3, 4, 5, 6 bulan terlewati dengan baik. Aku merasa kehadiran Laina sangat membantuku merawat Rose. Meski itu artinya aku harus kehilangan banyak momen pertumbuhan anakku. Suatu hari ketika aku pulang dan Laina sudah kembali ke rumahnya, aku menemukan bra wanita di balkon depan kamar kami. Bra itu jelas saja bukan punyaku. Aku tidak mungkin melempar bra keluar kamar. Saat kutanya, Mark menjawab kalau itu milik tetangga yang tinggal di atas. Nanti juga dia akan kesini untuk mengambil bra itu, sahut Mark. Belakangan banyak pakaian yang jatuh ke balkon kita dan wanita yang sama akan datang untuk mengambilnya. Tambahnya, aku sengaja menyimpan bra itu dan berharap akan menemui wanita yang dibicarakan oleh Mark. Namun sayangnya dia tidak pernah muncul dan aku lupa begitu saja. Tugas Laina hanya menjaga Rose. Aku tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah kapanpun aku sempat. Saat aku hendak mencuci baju, aku menemukan noda lipstik di baju Mark. Kemarin Rosalina datang ke sini. Aku lupa memberitahumu, jawabnya. Mark dan Rosalina bersaudara. Mereka memang sangat dekat, bahkan terlihat seperti sepasang kekasih di mata orang lain. Aku hanya mengangguk meski hati masih meragukan ucapan Mark. Tiap kali Rosalina akan datang, ia pasti menghubungi aku karena kami selalu senang menghabiskan waktu bersama, apalagi di toko roti. Tidak biasanya Rosalina datang tanpa memberitahuku, terlebih kami tidak bertemu di rumah. Aku segera membuang jauh-jauh perasaan itu dan berusaha untuk fokus pada penyembuhan Mark, juga pekerjaanku. 1 bulan setelah kejadian itu, suatu hari aku telat bangun karena malamnya mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Aku berangkat terburu-buru, bahkan tidak sempat menyapa Laina yang sudah tiba dari tadi. Aku pergi setelah mencium Rose. Aku mengemudikan mobil secepat yang ku bisa dan menyatu dengan kebisingan kota besar. Tiba di kantor, aku langsung melihat jam tanganku. Nyaris saja, gumamku.
Ku kerjakan semua pekerjaan kantor seperti biasa, hingga saat salah satu temanku menanyakan tentang dokumen persiapan rapat yang kemarin ku bawa pulang. Aku mulai panik ketika tidak menemukan berkas penting itu di tasku. Aku bangkit dari kursi dan segera berlari menuju lobi utama gedung. Namun sesampainya di sana, aku teringat dengan tas dan kunci mobil yang tertinggal di meja kerja. Tak ada waktu lagi, gumamku saat melihat jam tangan. Aku segera berlari ke halte bus dengan menggunakan uang seadanya di dalam saku. Di dalam bus aku mulai gelisah. Sedikit-sedikit kulihat jam di tanganku. Bus yang biasanya cepat kini terasa berjalan seperti seekor siput. Ketika bus itu sudah sampai di halte yang kutuju, aku segera turun dan berlari menuju rumah. Dari luar aku mendengar Ros menangis sangat kencang. Seketika semua pikiran tentang pekerjaan hilang sudah. Buru-buru aku masuk ke dalam dan membuka pintu kamar Ros yang terkunci dari luar. Aku tak melihat Lena berada di dekatnya atau di sekeliling rumah. Kubiarkan Ros tetap menangis meski tidak sekencang sebelumnya. "Ros, kamu di sini dulu ya. Mama mau cari Lena," ucapku. Anakku mengangguk lugu sambil kusodorkan mainan kesukaannya. Aku mulai mencari Lena dan Mark. Kukira mereka sedang dalam masalah sehingga terpaksa meninggalkan Ros dengan cara seperti itu. Tetapi apa yang kutemukan justru mengejutkanku. Di dalam rumah tak kutemukan Mark ataupun Lena, tetapi pintu kamarku sedikit terbuka dan aku mendengar suara seseorang dari dalam sana. Aku membuka pintu itu dan melihat Lena sedang berada di ranjang yang sama dengan Mark. Mereka bahkan sengaja mengunci dan membiarkan Ros menangis di kamar agar bisa bersenang-senang. Kecamku dalam hati, napasku tertahan ketika melihat adegan itu. Mereka pun sama terkejutnya denganku. Hari itu aku kalap dan mengusir mereka berdua. "Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku sedang sekarat," teriak Mark. "Kamu tahu itu, tapi kamu tidak tahu diri. Aku melakukan semuanya untuk keluarga kita, tapi kamu malah bersenang-senang dengan pengasuh itu," balasku berteriak. Semua tetangga keluar dari pintu mereka untuk menyaksikan perdebatan kami, tapi aku tidak peduli. Amarahku terus berkobar sambil membuang semua barang Mark. "Kamu harusnya tahu kalau aku bekerja juga untuk membayar perawatanmu. Dokter menyatakan kalau penyakitmu sudah stadium akhir. Kamu butuh seseorang untuk merawatmu. Tapi tentu saja orang itu bukan aku ataupun Ros. Mungkin pengasuh itu mau merawatmu," ucapku sinis. Lena hanya tertunduk diam di dekat Mark, tentu saja dengan busana yang berantakan. Aku tak membiarkan mereka merapikan diri. Biar saja semua orang tahu apa yang sudah mereka lakukan. Aku langsung mengambil berkas dan menggendong Ros, kemudian kembali ke kantorku. Semua teman kantor terkejut saat aku kembali membawa Ros bersamaku. Beberapa teman kantor langsung mengambil Ros dariku dan menghiburnya, sedangkan aku sekuat hati menahan tangis. Aku tahu mereka ingin bertanya apa yang terjadi. Meski pertanyaan itu tak pernah keluar, mereka hanya menatap aku dengan tatapan bertanya dan prihatin. Aku melihat jam di tanganku dan berusaha mengatur emosi, mempersiapkan rapat yang harus kuhadiri beberapa menit lagi. Aku menitipkan Ros pada salah satu temanku dan mengambilnya kembali ketika rapat sudah selesai.
Rose terlihat sangat senang, karena itu adalah kali pertama dia berkunjung ke kantorku. Di hari yang sama, aku menghadap atasan dan bagian personalia, menceritakan apa yang terjadi sekaligus meminta kelonggaran dalam hal pekerjaan. Bersyukur mereka bersimpati padaku dan Rose sehingga aku bisa bekerja tanpa harus selalu datang ke kantor. Aku mulai mengurus semuanya, mempersiapkan mental menjadi ibu tunggal demi Rose. Sekian.